Kemudian ketika Nabi wafat, intaqal ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dia mau urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi wis akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus kiasno. Tetapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab." Pertama dihisab iku sholat, terus sholat sama Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora roh. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezeki ning ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duwe dhuwit sithik dienggo narkoba, dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap mbok bela mati-matian. Kita tak kok pangeran itu piye? Lu tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki lagi ora percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah ngene. Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak Dep Ali terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rawat dulu. Lho padahal ngendikane kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rohim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Untuk bela-bela nih, mereka kau mau dekaidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai dari kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggep kiai kok ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak makanya antara kiai ketua geng. Terus yang dia bilang kau apa? Melarat. Mereka melarat itu kangelan. Akhirnya gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama beda. Mereka dia ora ro ibadah. Jadi wong sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rugen salam template, jaga kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo
Mandi. Akhirnya pertama yang diribas PKM yo kiai, perkarane provokasine mulai. Yo kayak agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai ku makan mergo barokah wa mattaqillah sallahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pengira. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pengira. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Ya pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya. Lalu ada pendereknya lagi. Pengiringnya lah. Tak tanya apa betul gitu? Oh iya betul, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyang. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi mau sekarang bisa bayang no. Aku pikir itu beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah kuatnya dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus, tolong kalau ngaji pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa?
Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita lebih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Itu jenenge paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng dong. Barang rawono kok wujud no barang sing. Oh. Oke, milih gedeng waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin akhirnya Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah, kalau menerima, aku iso niru saya tadi. Paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapase. Cek balenin dah. Pokoknya kau harus godo. Oh. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolah sak krum. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umume jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang ujiannya mau ke akhirnya dibocor kiai ini barang dunia kok. Kurang nak ra percaya takon bin balu. Piye gitu. Kowe iku sosowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiai-kiai ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor. Aku ya terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir iso dibocor ya, tapi ujian nasional iki ra ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku yo ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutak ngono ki ora tau bayang. Rohku yo jok nyata. Lan aku percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene, apa ujian mau karena nakir takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Oh, mateno. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional, kro tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mungkar nakir ku legal, kan wis pokoke oleh mungkar nakir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Udin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya, kamu harus pilih satu saja, yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes sitok lah, pokoknya sementing iso